Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita, mahasiswi IAIN Kediri dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menceritakan mengenai pembaharuan pendidikan Islam. Langsung saja disimak ceritanya ya. Pembaharuan pendidikan Islam. Apa sih pembaharuan pendidikan Islam itu? Jadi, pembaharuan pendidikan Islam merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, situasi, dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional menuju ke arah yang lebih rasional dan profesional, di mana sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Pembaharuan pendidikan Islam dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju ke arah kemajuan. Dalam hal ini, pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan dalam pendidikan, yakni suatu perubahan yang baru dan sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan Islam. Tujuan pembaharuan pendidikan Islam. Tujuan pembaharuan pendidikan Islam yang pertama yaitu untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Yang kedua, memperbaharui dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat Islam. Yang ketiga, melawan kebodohan dan memajukan ajaran-ajaran agama Islam. Selain itu, pada dasarnya, tujuan pokok dari pembaharuan pendidikan Islam yaitu untuk mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam, sebagaimana yang telah dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Latar belakang pembaharuan pendidikan Islam. Pembaharuan pendidikan Islam dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini seperti faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang benar-benar bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti adanya kontak Islam dengan Barat, di mana kontak inilah yang menggugah dan juga membawa perubahan pragmatik umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa diminimalisir. Pola-pola pembaharuan pendidikan Islam. Apa saja pola-pola pembaharuan pendidikan Islam itu? Jadi, pola pembaharuan pendidikan Islam ini terdiri dari 3 pola. Yang pertama, ada golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Pembaharuan pendidikan pola Barat mulanya timbul di Turki Utsmani pada akhir abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi setelah mengalami kalah perang dengan berbagai negara yang berada di Eropa Timur, di mana pada saat itu merupakan benih bagi timbulnya usaha sekularisasi Turki yang berkembang. Setelah itu terbentuklah Turki modern. Adapun pelopor dari pembaharuan pendidikan Islam di Turki adalah Sultan Mahmud II. Beliau memerintah Turki Utsmani pada tahun 1807 hingga pada tahun 1839. Selain itu, pola pembaharuan pendidikan yang berorientasi ke Barat juga nampak dalam usaha Muhammad Ali Pasha yang berada di Mesir, di mana pada saat itu beliau berkuasa pada tahun 1805 hingga pada tahun 1848.
Golongan ini memiliki pendapat bahwa sumber kekuatan dan juga kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern yang mereka capai pada saat. Pola pembaharuan pendidikan Islam yang kedua, ada gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Pola pembaharuan ini dirintis oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, kemudian dicanangkan kembali oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pada akhir abad ke-19 Masehi. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dalam arti yang sebenarnya tidaklah mungkin. Ia memiliki keyakinan bahwa Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan bangsa serta semua keadaan. Pola ini juga memiliki pandangan di mana sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban serta ilmu pengetahuan modern pada saat itu. Pola pembaharuan yang ketiga ada usaha pembaharuan pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa nasionalisme timbul bersama dengan berkembangnya pola kehidupan modern dan dimulai dari Barat. Usaha pembaharuan pendidikan juga dilakukan karena ada keyakinan di kalangan pemikir-pemikir pembaharuan di kalangan umat Islam bahwa pada hakikatnya ajaran Islam bisa diterapkan dan disesuaikan dengan segala zaman dan tempat. Oleh karena itu, ide pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme ini pun sesuai dengan ajaran Islam. Tokoh dan sasaran pembaharuan pendidikan Islam. Tokoh dan sasaran pembaharuan pendidikan Islam berada di 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Turki. Tokohnya ada 2, yaitu Sultan Ahmad III dengan sasarannya adalah mendirikan sekolah teknik militer. Selain itu, beliau juga mendirikan percetakan yang digunakan untuk mempermudah akses buku pengetahuan, dan upaya ini dilakukan sampai beliau wafat. Tokoh yang kedua ada Sultan Mahmud II dengan sasarannya yaitu memperbaiki sistem pendidikan madrasah dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum. Selain itu juga mendirikan sekolah model Barat. Tokoh dan sasaran pembaharuan pendidikan Islam. Yang kedua berada di wilayah Mesir dengan tokohnya ada Muhammad Ali Pasha. Dengan sasaran pembaharuan pendidikan, membuka sekolah kedokteran, kemudian mendirikan Kementerian Pendidikan dan juga lembaga pendidikan, lalu ada pertambangan, dan yang terakhir mengirimkan siswa untuk belajar ke negeri barat dengan tujuan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan serta teknologi barat kepada umat Islam. Lalu tokohnya yang kedua ada Muhammad Abduh dengan sasaran pendidikannya mendirikan administrasi Al-Azhar dengan memasukkan ilmu modern pada tahun 1895. Tokoh dan sasaran pembaharuan pendidikan Islam. Yang ketiga berada di wilayah India, tokohnya yaitu ada Sayyid Ahmad Khan, di mana sasarannya yaitu dengan mendirikan sekolah Inggris Mudharabah pada tahun 1864. Itulah beberapa tokoh pembaharuan yang banyak mengadopsi tata cara dan juga pengetahuan yang datang dari Barat. Baik, itu tadi sekilas cerita mengenai pembaharuan pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.